Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidi. Saya adalah guru akidah akhlak di MA Matlaul Falah Lempuyang, sekaligus mahasiswa PPG gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil, Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi menjauhi perilaku tercela. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, sehat? Alhamdulillah ya. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu. KM untuk memimpin doa, dipersilahkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa bilyadil akhiyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-muqtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa iqdari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah membaca doa, kita atau Bapak akan absen dulu ya kehadirannya. Tanggal 7 ya. 7. Abdul Aziz, Abdul Raub, Abrori, Arfaili, Dian Amelia, Evi, Faiko, Herawati Putri, Indah Zahratul Hayat, Irfan Haj, Ernawati, Khairul Azam, Huzaimi, Lisa Kamila, Milda, Romadoni, Muhammad Armad, Mufrika, Muhammad Suparja, Mukmin, Murtasia, Mustafida, Mutmainah, Nawal, Ardiansa, Nurdiana, Raditya, Rihana, Rabiatul, Rosita, Syakira, Cynthia, Subihat, Zahratul Aulia, Ma'ruf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang Bapak banggakan siswa dan siswi kelas 10 MIA, syukur alhamdulillah atas nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, salah satunya adalah menuntut ilmu di pendidikan formal ini. Ya, patut kita syukuri dengan berbagai macam rasa syukur kita. Salah satunya ketakwaan kita harus terus ditingkatkan dan dijalani. Salah satunya adalah menuntut ilmu, karena ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, supaya menambah semangat belajar kalian, supaya lebih semangat lagi belajarnya, mari kita yel-yel dulu. Yel-yelnya adalah apabila Bapak mengatakan semangat pagi, kalian harus jawab pagi, 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 tetap semangat luar biasa sambil mengepalkan tangan kanan ke atas. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. Ya, supaya kita lebih cinta lagi dan wujud cinta kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang dan tegas dan penuh dengan kegembiraan. Oke? Oke? Silakan berdiri. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Berarti kita sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Bapak dan siap untuk kita sama-sama belajar. Oke. Sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran, tolong persiapkan dulu alat tulisnya. Dan kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini.
Ya, kemarin kita membahas tentang perilaku terpuji, ya, tentang perilaku terpuji. Sekarang kita bahas pembelajaran hari ini tentang perilaku tercela atau menjauhi perilaku tercela. Yang akan kita bahas, ya, terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian perilaku tercela itu apa, ya, atau pengertian perilaku tercela itu apa saja, karakteristiknya apa saja, sebab-sebabnya bagaimana, terus cara menghindarinya gimana, nilai negatifnya apa, dalil naklinya itu apa. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi hari ini, ya, gitu. Nah, ini ya materi kita, menjauhi perilaku tercela. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, perilaku tercela itu perilaku apa sih? Coba, siapa yang bisa jawab? Oke, perilaku tercela itu apa? Perilaku baik apa perilaku buruk? Buruk, ya. Ya, perilaku tercela itu adalah perilaku buruk atau tidak baik. Kalau yang tidak baik itu ajaran agama Islam atau bukan? Bukan. Perintah Allah apa larangan Allah? Larangan Allah. Pertanyaannya adalah, yang termasuk dalam perilaku tercela itu apa saja? Silakan. Sifat lecek. Bagus, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, jawabannya hebat. Ya, salah satu perilaku tercela itu adalah sifat lecek. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan. Sifat tamak. Tepuk tangan. Bagus. Keren, hebat kelas ini. Ya, oke. Selain sifat lecek, tamak, apa lagi? Silakan. Siapa? Oke. Zolim. Oke, tepuk tangan. Lecek, tamak, zolim. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangan dulu. Ya. Apa yang keempat? Diskriminasi. Tepuk tangan. Ya, kita 4 saja. Contohkan dari apa yang tadi disebutkan, ya, oleh siswa dan siswi. Itu apa yang tadi dijawab itu, ya, itu adalah sifat-sifat yang termasuk dalam perilaku tercela. Oke, kita masuk pada materi. Nah, perilaku tercela. Nah, kok sama sih jawaban tadi? Wih, luar biasa kalian. Ya, ini bener ini. Pertama sifat lecek, kedua tamak, ketiga zalim, keempat diskriminasi. Nah, pertanyaannya apa sih sifat lecek itu? Nah, lecek berarti banyak akal. Nah, berarti orang yang banyak akal itu dibolehkan tidak sih? Orang yang banyak akal itu dibolehkan tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kenapa banyak akal, tapi akalnya digunakan untuk keburukan, ya. Banyak akal yang buruk, pandai menipu, ya kan, culas, curang, dan licin. Dalam artian, ya, akalnya ini digunakan untuk keburukan yang pastinya merugikan diri sendiri dan orang. Itu yang tidak boleh dalam Islam, orang yang mempunyai sifat licik. Ini pengertian sifat licik, ya. Yang kedua, tamak.
Apa itu tamak? Tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, di mana cintanya kepada dunia itu terlalu berlebihan, tanpa memperhatikan hukum-hukum yang mengakibatkan adanya dosa besar. Jadi istilahnya tamak itu rakus, apa baik diambil, mau itu haram, mau itu halal, ya, mau itu merugikan orang lain, mau itu menyusahkan orang lain. Nah, sehingga tamak ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Boleh kita memperkaya diri asal jangan merugikan orang lain, dan harus ketentuan dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Itu yang dibolehkan. Kalau yang melanggar hukum-hukum Islam, kalau yang merugikan orang lain, itu tidak boleh. Ya. Yang ketiga, zalim. Apa itu zalim? Zalim itu menurut ajaran Islam aniaya. Tuh, dapat diartikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, itu zalim. Zalim itu aniaya, itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh berbuat menganiaya, baik menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain. Apa menganiaya diri sendiri itu? Contohnya, waktunya tidur untuk begadang, ya, waktunya belajar untuk main, ya. Apa zalim terhadap orang lain? Menyakiti hati orang lain, menyakiti fisik orang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Itu tidak boleh dalam Islam. Yang keempat, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah memperoleh perlakuan berbeda karena memiliki warna kulit berbeda, perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan yang dimiliki, perlakuan berbeda, mendatangkan rasa yang tidak nyaman, bahkan sakit bagi orang yang menerimanya. Jadi diskriminasi itu memperlakukan sesuatu yang berbeda sehingga menimbulkan kerugian orang lain, ya, baik dalam hal sosial, ya, baik dalam hal gender, ya, baik dalam kemampuan yang dimiliki. Itu tidak boleh kita itu membanding-bandingkan sesuatu kepada orang lain yang akhirnya menyakiti hati orang lain, karena itu masuk dalam diskriminasi. Oke, itu ya, kita paham nih berkaitan dengan apa itu tamak, apa itu licik, apa itu tamak, apa itu zalim, apa itu diskriminasi. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, ini dalil tentang larangan berbuat licik. Ini dalil tentang tidak diperbolehkannya dalam Islam mempunyai sifat licik. Ini ada di Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5, di mana yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini surat ini mengisahkan tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu, ada yang tahu dalam pelajaran SKI, beliau adalah paman Rasulullah. Beliau itu sangat licik, ya, sifatnya sangat licik. Jadi dia itu benci sekali dengan Rasulullah, dengan ajaran Rasulullah yang dibawanya, sehingga dia berbuat licik bagaimana
supaya ajaran Rasulullah itu tidak sampai kepada umatnya, terus dihalang-halangi ya dengan cara menfitnah, ya dengan cara mengadu domba dan lain sebagainya, sehingga diazab oleh Allah, yang diazab oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 1 sampai 5. Itu hati-hati ya. Itu jangan kita mempunyai sifat seperti Abu Lahab ya itu. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang yang munafik itu ada tiga, yang apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Nah, tanda-tanda ini ada enggak di dalam diri kalian? Tanya masing-masing ya. Namun ngomong orang sesuai ya, namun janji orang nepati ya, terus dipercaya malah berkhianat. Hati-hati ya, itu termasuk orang yang licik. Nah, kita harus tahu sifat-sifat licik itu apa saja. Nih ya, lihat di sekeliling kalian, ada nggak orang-orang yang mempunyai sifat licik seperti ini? Pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Kalau ada yang seperti itu, berarti dia mempunyai sifat licik. Berpikir untuk mencelakakan orang lain, mendekat jika membutuhkan, menghalalkan segala cara, nafsunya tak pernah berujung, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Sedih orang? Sedih ya. Rugi orang? Rugi ya. Jadi buanglah jauh-jauh sifat licik ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, nah ini sebab-sebab orang yang berperilaku licik: karena lemahnya iman, terlalu mencintai dunia, hidupnya malas, kurang percaya diri. Ini sebab-sebab orang yang berperilaku. Dari keempat sifat ini, apabila kita menghindari, nanti kita akan memperoleh karakter. Karakter itu sifat-sifat yang tafamuh ya, yang baik, seperti sifat toleran ya, jujur, percaya diri, tenang, sabar ya kan, dapat menahan hawa nafsu, qanaah, bertanggung jawab, mawas diri, giat berusaha ya kan, dermawan, bertakwa, ta'awun, toleran, dan rendah hati. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita harus menghindari perilaku tercela. Di antaranya hindari sifat leceh, kedua hindari sifat tamak, ketiga hindari sifat zalim, keempat hindari sifat diskriminasi. Oke, itulah yang dapat Bapak sampaikan ya. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Tapi sebelum pembelajaran ini berakhir, seperti biasa Bapak akan memberikan tugas kelompok ya, memberikan tugas ke kelompok. Tugas kelompoknya adalah Bapak sudah membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di sini kalian buat kelompok, buat ruangan ini menjadi 5 kelompok ya, buat 5 kelompok. Nanti setiap kelompok ditulis nama-namanya siapa saja. Nah, tugasnya adalah nanti Bapak akan menampilkan suatu video yang berkaitan dengan perilaku tercela. Nanti tugas kalian adalah merangkum di lembar kerja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nanti setelah dirangkum, nanti kan kalian tugas kelompok nih,
satu sama lain ngobrol, diskusi, ya kan? Hasil ngobrol diskusinya, ya, rangkuman dari apa video yang ditampilkan, nanti kalian presentasikan per kelompok presentasikan, perwakilan dari kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan tugas dari rangkumannya. Paham? Silakan dibuat kelompok. Ini kelompok, dibuat kelompok. Ya, posisi duduknya silakan dibuat supaya berhadap-hadapan. Supaya berhadap-hadapan. Ya. Sudah? Nah, sebelum, tolong dengarkan, sebelum kalian merangkum, lihat dulu semuanya dan simak video ini. Nanti dari kesimpulan video ini kalian rangkum, paham? Nah, simak ya videonya ya. Dek, simak ini. Siapa tuh? Rup, lihat dulu. Oke, ya. Ini video animasi dan cerita ini sudah jelas ada di dalam firman Allah, ya. Yang menceritakan zaman dulu tentang kisah Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa, ya. Qarun itu salah satunya mempunyai perilaku tercela seperti licik, tamak, ya kan, zalim dan diskriminasi. Silakan tugas kalian menyimpulkan dari apa yang ditonton video animasi tadi. Silakan. Nah, waktu sudah selesai. Waktu sudah selesai. Silakan untuk memperbaiki tempat duduknya terlebih dahulu. Setelah itu tiap kelompok mempresentasikan perwakilannya maju ke depan. Silakan perbaiki dulu tempat duduknya. Seperti arahan dari Bapak, kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan perwakilannya maju. Bawa LKPD-nya. Ya. Oke, silakan menghadap ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk diskusi mengenai kisah Qarun. Perbuatan kedua adalah perbuatan yang dapat menimbulkan dosa atau kerugian, baik terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Seperti contoh tentang Qarun tadi, bahwa orang sebelumnya Qarun sangat miskin, kemudian meminta Nabi Musa untuk mendoakan agar ia diberi harta yang banyak. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Qarun kemudian memiliki ribuan bulan harta yang penuh berisikan emas dan perak.
karena kalau tidak dapat menjaga perilakunya dan juga melakukan perilaku tercela, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil lagi hikmah itu dan binasa dalam kesengsaraan. Setidaknya kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Korun lewat animasi video ini. Pertama, jangan pernah melakukan perilaku tercela seperti licik, zalim, tamak, dan diskriminasi atas apapun yang telah dicapai. Kedua, perilaku dunia sebagai wasilah perantara untuk membangun akhirat dan hanya ambil secukupnya untuk menjalani masalah hidup di dunia. Ketiga, selalu berbuat baiklah pada siapa dan apa saja, bukan hanya sesama manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain dan juga alam semesta, seperti kebaikan yang telah diberikan Allah pada kita. Keempat, jangan pernah berbuat kerusakan baik bagi manusia, makhluk-makhluk lain maupun alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan dijauhkan dari perilaku tercela dan menjadikan orang-orang yang bertakwa dan bermanfaat bagi kehidupan semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, terbaik bagi manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang luar biasa. Silakan ke tempat duduk. Ya. Itulah tugas yang Bapak berikan dan juga materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk diri Bapak, umumnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum ditutup, Bapak ingin bertanya, kesimpulan apa yang diambil dari materi yang Bapak sampaikan? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Kesimpulan dari perilaku tercela menjadikan banyak hikmah, antara lain menjaga diri dari dosa dan balasan Allah, membangun karakter yang baik dan meningkatkan kualitas hidup. Perilaku tercela seperti licik, tamak, jalir, dan diskriminasi dapat merusak hubungan dengan orang lain, merugikan diri sendiri, dan menghambat pertumbuhan spiritual. Dengan menghindari perilaku tercela, seorang dapat meraih keuntungan di dunia dan akhirat. Berikut beberapa hikmah lebih detail. Menghindari dosa dan balasan Allah, membangun karakter yang baik, meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerugian diri dan orang lain, mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kedudukan tinggi dalam agama, mendapatkan jaminan masuk surga, mencegah perpecahan dan konflik, membangun masyarakat yang baik. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan oleh Bapak, semuanya mencermati dan paham atas apa yang disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.